alihi wa ashabihi wa asba'ihi ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-ayat. Sadaqallahu maulanal azim, wallahu a'lamu bimuradi. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, di antaranya guru kita Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Khudhari Thahir mata'anallah bituli hayati wa nafa'anallahu bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati yang baru saja menyampaikan al-mawaid al-hasanah, guru kita Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Dr. Zamakhsyari Khatib MA. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengurus DKM, segenap panitia peringatan Maulid, bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat, jamaah majelis ilmu, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah banyak kita dengarkan tentang alasan kenapa kita memperingati Maulid Nabi. Sudah disampaikan tentang bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu kitab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menulis kitab judulnya Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah baca kitabnya Pak? Kalau dengar namanya pernah? Kapan? Alhamdulillah. Saya akan sedih kalau ditanya udah pernah baca kitabnya belum? Belum. Udah pernah dengar namanya? Belum juga. Berarti saya ngomong gak ada yang dengar kan? Dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, salah satu kemuliaan jadi umatnya Nabi, kita ini datang paling akhir Bapak Ibu. Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang ada di akhir zaman. Nabi Muhammad diutus paling terakhir, tapi kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu masuk surga. Yang amin cuma 5 orang. Saya ulang. Jadi umatnya Nabi Muhammad datangnya paling akhir, tapi masuk surganya paling awal. Amin. Kan enak datang paling akhir, berkat paling banyak. Itu biasanya kiai Pak, datang paling akhir, berkatnya di mobil penuh. Maka ketika Allah jadikan kita umatnya Nabi, Ustaz Zamakhsyari tadi udah bilang kita layak bersyukur kepada Allah. Ini anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan begitu mulianya Nabi, kita kebagian mulianya Surah Al-Ahzab, the verse 56. Do you understand? Yes, aja dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma sholli wa sallim wa barik 'alaihi. Subhanallah, Maulid baru tanggal 14 tapi ternyata sudah hafal Al-Quran jamaah. Saya baru baca sallu 'alaihi wa sallimu, hafal Quran ya. Ada juga ayat yang sangat familiar. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, hafal Quran baru uswatun langsung hasanah. Ayat 56 surah Al-Ahzab, ketika Allah buat statement innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ulama sepakat dari semua kitab tafsir ayat ini menjadi bukti kemuliaan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan satu-satunya Nabi yang kalau disebut namanya kita dianjurkan baca Sallallahu Alaihi Wasallam, itu cuma Nabi Muhammad. Padahal lafaz Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu tahu artinya? Belum. Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah menganugerahkan rahmat dan salam kepadanya. Sama dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bedanya kalau sholat kalimat fi'il madhi, kalau sholli kalimat fi'il amr. Ini paham nggak belajar sorof? Belajar sorof itu kan mudah. Jadi diajari sama guru kita Ki Khudori, belajar sorof itu cuma ganti a sama u aja bu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, a ganti u aja kok. Bisa? Kotala, kotala, kotalu, cuma ganti u aja. Fa'ala, fa'ala, bisa. Palala, palala. Yang ini cepat ya. Untuk saya nggak tambahin lagi matala, matala, matalu. Satu-satunya Nabi, padahal artinya semoga Allah memberikan rahmat dan salam kepadanya. Kalau saya mendoakan orang dengan kalimat ini, boleh nggak sih? Seandainya saya bilang kita persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Zamaksari Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau saya terjemahkan, kita persilahkan kepada Ustadz Fulan, semoga Allah merahmatinya dan memberikan salam kepadanya, boleh. Kalau diterjemahkan boleh kan? Tapi kalau pakai bahasa Arab boleh apa enggak? Dulu viral di video YouTube ada orang Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Jokowi, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Prabowo. Wah, viral. Sama dengan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, kalau di Indonesia kan sebenarnya nggak masalah. Tapi ulama sepakat kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya layak untuk pemimpin dunia, Nabi yang akan memberikan syafaat kepada umatnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah ulama katakan makruh kalau bannernya ditulis saw. Sayangnya panitia Darul Falah nggak mau kasih dulu sama saya. Tulisannya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bukan salah saya ya,
Tulisannya apa tuh? Nabi Muhammad Saul. Minimal kita usahakanlah jangan Saul. Tulis aja di komputer kita tuh ada Sallallahu Alaihi Wasallam bisa ditulis. Kita memang karena kebiasaan semuanya pengen disingkat. Allah SWT, Nabi Muhammad SAW. Gara-gara setan gepeng memang Pak. Ini setan gepeng. Jadi apa-apa maunya disingkat. Ustadz aja jarang yang pakai USTAD jarang. Paling juga USC, UDHDMN. Apa bacanya Pak? Ustadz udah gimana? JGNLP. Jangan lupa MLNINI MLD MHMD SAW. Jangan lupa malam ini maulid Nabi Muhammad SAW. Ini kemuliaan Nabi ternyata berpengaruh kepada kemuliaan umat. Ketika Allah sebutkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Syekh Ali Aqabuni dalam tafsir Ayatul Ahkam bilang, kalau Allah bersolawat sama Nabi, itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sementara malaikat mendoakan ampunan, bersolawat kepada Nabi, ternyata bukan hanya untuk Nabi. Bi annal malaikata yastaghfiruna li ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasilah kita jadi umatnya Nabi, malaikat pun bersolawat mendoakan kita. Maka kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya namanya disebut dengan solawat. Bahkan ulama-ulama kita ajarkan Nabi kita Muhammad itu manggilnya jangan cuma namanya. Bapak Ibu bisa cek di dalam Al-Quran, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menceritakan Allah menyeru Nabi, Allah panggil namanya Pak. Allah selalu panggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Bahkan Allah sebut Nabi Muhammad dengan kalimat di abdihi, hamba Allah. Nah orang sekarang kan kadang-kadang pengen manggil Nabi Muhammad Muhammad aja. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, beliau mengatakan kenapa kita sholawat ditambah sayyidina. Ini bagian ta'addub Pak, adab umat kepada nabinya. Maka sholawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini namanya ta'addub. Sebenarnya gak pakai sayyidina gak dosa. Sama seperti kita manggil orang Pak RT aja, manggil namanya aja boleh gak sih? Dosa gak? Kita datang ke rumah Pak RT urus KTP, kebetulan RT asli Betawi Selatan. Kita bilang namanya Udin. Ada namanya Udin? Emang Udin sedunia namanya. Kita panggil tuh Pak RT, Din mau ngurus KTP. Kira-kira Pak RT Udin marah gak sih Pak? Kata si Udin, iya betul nama gue Udin, cuma kan gue RT bro. Mau ya panggil Pak RT Udin, Pak RW Mamat. Masa nabinya sendiri dipanggilnya Muhammad? Ini namanya ghairu mu'addab. Saya kalau diskusi sama teman-teman, mereka yang melarang kita menyebut Nabi Muhammad pakai sayyidina,
Ya udah besok ente khutbah di depan anak, kita umumin oleh pembawa acara. Insya Allah khutbah hari ini akan disampaikan oleh Udin. Kepada Udin dipersilahkan. Kira-kira tuh Ustaz Udin marah apa enggak Pak? Kan nggak ada perintahnya di Quran, nggak ada perintahnya dalam hadis orang suruh panggil Ustaz, nggak ada. Sama seperti MC panggil saya, insya Allah tausiah berikutnya akan disampaikan oleh Mulyadi. Kepada Mulyadi dipersilahkan. Boleh apa enggak Pak? Bagi saya no problem, it's okay. Bahwa KTP saya juga nggak ada doktornya kok, nggak ada kiai hajinya kok, cuma kok namanya simple banget, Mulyadi, nama pendeknya. Nama pendeknya ada Mulyadi, panjang 6 harakat. Tapi ternyata logika kita sepakat. Kalau ada orang yang mulia hanya dipanggil namanya, ini kurang elok. Apalagi seorang nabi yang mulia, seorang nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita. Bagaimana mungkin kita memanggilnya hanya dengan namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Makanya sholawat di Indonesia ini luar biasa, banyak pakai versi macam-macam. Kemarin habis demo ulama ngajarin baca sholawat asdil, dicari dalilnya ada nggak hadis Nabi tentang sholawat asdil? Nggak ada. Allahumma sholli ala dina Muhammad wa ashghilli bil-zalimin. Satu kali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilli zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pokoknya Islam di negeri kita ini keren Pak. Sholawat yang pakai lagu cuma di Nusantara aja. Kalau kita sholawat di negeri Arab sana, sampai di Mesir sekalipun, itu sholawatnya lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apalagi ibu-ibu muslimat NU, waduh, sholawatnya banyak versinya Pak. Bahkan penelitian membuktikan versi sholawat bagi ibu-ibu itu lebih banyak daripada versi bapak-bapak. Kalau bapak-bapak sholawatan standar, asraqal badru alaina min taniyatin wadani. Ini kalau lagunya klasik Pak. Tapi kalau ibu-ibu udah ada sholawatannya, ada qosidahnya juga. Malah saya pernah lewat di wilayah Bekasi, ada ibu-ibu bikin qosidah paling serem sedunia. Bila Israel datang memanggil jasad terkucur di pembaringan, wah serem banget ini. Ngomongin Israel gimana gak serem? Ketika kemuliaan Nabi Muhammad SAW berimbas kepada kemuliaan umatnya, disinilah yang disampaikan guru kita tadi, bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Yang kedua, ternyata orang hadir dalam sebuah peringatan maulid mengingat kembali sejarah beliau.
menunjukkan akhlak beliau. Orang sering bilang agar makin muncul rasa mahabbah. Ini yang disinggung oleh guru kita tadi, Bapak Ibu. Kalau cuma sekedar bersyukur, kalau cuma sekedar cinta, apalagi tanpa bukti, maka percayalah cinta tanpa bukti hanyalah cinta yang tidak sejati. Maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah singgung orang yang suka ngaku-ngaku cinta tapi cintanya gak ada buktinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Udah lemas kayaknya. Nyebut Allah juga. Saya kalau ceramah biasanya kiai suka pakai kaidah yang disampaikan Nabi. Kata Nabi begini, idza shalla ahadun ma'an nas falyukhaffif. Kalau kamu sholat bersama orang lain jadi imam maksudnya, falyukhaffif, maka ringankanlah. Jadi imam itu kata Nabi sunnahnya ngelihat makmum. Kalau makmumnya ternyata fa'innahu as-saqim, di dalamnya ada orang sakit, ada orang tua yang udah gak kuat berdiri, maka afdolnya baca suratnya jangan panjang-panjang. Setuju? Jadi kalau bapak ibu sholat berjamaah, imam favorit biasanya yang suratnya panjang apa pendek? Ya Allah, jujur anak. Kalau sholat taraweh biasanya pilihnya yang lama apa yang sebentar? Yang jumlah rokaatnya banyak apa sedikit? Ternyata kita jauh masih dari kata cinta. Surah Ali Imran 31 sampaikan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan ya Muhammad, kalau memang kalian mengaku mencintai Allah. Ayat ini kronologis turunnya ketika ada beberapa orang ngaku sama Nabi, ya Rasulullah, aku mencintai Allah, aku mencintai Nabi. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala langsung, katakan bahwa orang yang mencintai itu jelas fattabi'uni. Kalau kamu mengaku mencintai Allah, kamu mengaku mencintai Rasulullah, maka ikuti aku. Siapa akunya? Tiada lain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bapak ibu ngomong cinta sama Nabi tapi sholat 5 waktu berjamaahnya sepi, maka cintanya bullshit. Kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah tapi majlis taklim isinya L4, tahu L4? Lo lagi, mukanya muka lama terus. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah tapi tetangga kita terjerat pinjol, kita diem-diem aja, maka cinta kita dusta. Sama seperti orang yang mengatakan cinta kepada istrinya. Saya tanya bapak-bapak, cinta gak sih sama istri, Pak? Pak, gak ada yang ngaku kayaknya. Ada Tupartol ya, ketua MDKS, ahlan wa sahlan. Juga ada sahabat saya dari At-Tahrir, insyaallah semuanya berkah. Saya tanya sekali lagi, ibu-ibu deh, Bu, are you with me? Masih bersama saya? Ibu-ibu cinta gak sama suami? Oh, cinta. Sekali lagi bapak-bapak, saya gak sama istri, Pak. Alhamdulillah. 3 kali tanya baru jawab ya. Orang yang mencintai, Pak, butuh kata-kata yes ya. Orang kalau mencintai
mencintai nggak pernah ada kata-kata romantis, kayaknya kok cinta sepi banget. Suami nggak pernah ngomong sayang sama istrinya, kata istri suami saya mah nggak ada romantisnya. Sekali-sekali kita ngomong I love you ma, I can live without you, aku nggak bisa hidup tanpa kamu ma. Boleh tak Pak? Boleh. Makanya saat kita mencintai Rasulullah, Allah suruh kita kan bersolawat, silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bahkan kata Nabi, man sholla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Ekspresi cinta kita dengan sholawat dibalas Allah 10 kali Pak. Tapi percayalah, kalau cinta itu hanya diungkapkan dengan kata-kata tapi nggak ada bukti, maka orang yang kita sampaikan aku mencintaimu nggak akan percaya dengan ucapan cinta kita. Saya sering gambarkan ketika suami ngomong sayang udah kayak minum obat sehari 3 kali. Pagi-pagi istri mau bekerja, mah papa berangkat dulu ya. Masih sun kening istri Pak. Kalau udah lama enggak, insya Allah besok pagi mulai. Hari Senin berangkat kerja Pak, mah papa berangkat kerja dulu. Sunnah Pak. Tapi tolong ibu-ibu kalau besok suaminya berubah, nggak usah komen banyak-banyak. Nih suami kemarin nggak pernah sun kening, tiba-tiba habis maulid sun kening. Apa kata istrinya? Tumben nih. Jangan-jangan ngabisin. Kata wong Jawa mau makasih. Jangan-jangan besok udah meninggal kayaknya. Jangan kasih komen begitu. Siangnya ngomong lagi di tempat kerja, kan udah WA suaminya, istrinya di WA sama suaminya. Masya Allah mesra banget, mama LG NG Pak. Bangsat lah. Bisa bacanya Pak? Lagi ngapain? Ditanya lagi UDH MMN. Udah emang belum? Pernah ditanya begitu Bu? Ya Allah enggak katanya. Seorang suami mengungkapkan cinta, mengungkapkan sayang pada istri sunnah. Bahkan memanggil namanya dengan panggilan yang indah. Dicontohkan Nabi Rasulullah, Aisyah nggak pernah dipanggil Ai, nggak pernah dipanggil Ica. Dipanggilnya apa Pak? Ya Umairah. Kalau orang Bekasi mungkin namanya Aisyah dipanggil Ica. Tapi Rasulullah ungkapkan dengan kalimat yang luar biasa. Tapi ketika sore hari, ketika suaminya akan pulang, istrinya udah pesan nama suaminya, Pak JGNLP BWAINSY MRTBKTLL. Sengaja biar mikir Pak. Soalnya kalau udah diajakin mikir ngantuk semua itu. Istrinya WA suami, Pak JGNLP. Bisa bacanya. BWAINSY bawain saya MRTBK TLR. Oh ini efek positif setan gepeng Pak. Bahasanya yang singkat-singkat mereka paham. Ketika suaminya membaca WA itu, subhanallah, suaminya senang. Singkat cerita, suaminya pulang kerja, pulang dari kantor kembali ke rumah. Ketika suami mengucapkan salam, assalamualaikum, pasif orang selesai maulid kok. Istrinya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diangkat tangan suaminya, dicium punggung telapak tangannya. Masya Allah, ini kalau ada istri kayak begini belum mati jangan dikuburin Pak. Ya ngamuk dia. Sang istri langsung tanya, Pak tadi WA mama udah dibaca belum?
kata istri suaminya, ya Allah mah WA apa tadi, masya Allah mama WA apa udah dibaca, bahkan dibaca depan teman-teman kantor pakai lagu ras sama nahawat. Ini orang yang belajar tilawah tahu tuh ada ras, nahawat, sikah, diharka. Tapi saya contohkan pakai lagu saka saja. Karena selain ada nahawan, sikah, diharka ada lagu saka namanya. Saka itu artinya saka daeng, saka temunya. Ketika suaminya bilang, papa baca tuh WA mama, jangan lupa bawain saya, jangan lupa nun mati ketemu elang, ilham bila guna. Makanya bukan jangan lupa bawain saya, nun mati ketemu istighfar. Jangan lupa bawain saya martabak kol-kolah bro, martabak telur akhir. Kata istrinya, ya Allah papa begitu-gitu amat sih, sampai WA saya pun dibaca pakai lagu nahawa nama sikah. Terima kasih Pak, thank you very much for your attention. But by the way, ngomong-ngomong martabaknya mana? Ternyata WA yang mesra itu cuma dibaca, justru isinya dan pesannya tak tersampaikan. Hari ini begitulah kondisi real umat Islam. Kita baca ayat Al-Qur'annya, bahkan kita baca kisah maulidnya. Di mana-mana maulid yang dibaca kisah maulid, masya Allah nadanya macam-macam. Bahkan ada orang Bekasi asli ngikutin gaya Yaman. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa taqaddama. Lah kalau orang Yaman kiai pantas kok nyebutnya go. Lah ini jelas-jelas orang Cikunir. Koknya diganti go. Kalau orang Yaman tuh kok jadi go, Pak. Kalau orang Mesir kok jadi air kayaknya. Masya Allah. Ini kan menjadi aneh. Kita baca pakai lagu bagus, karena kalau kita baca pakai lagu menambah semangat dan mahabbah kita kepada Nabi. Tapi pertanyaan besarnya adalah sejauh mana kita mengaktualisasikan ketauladanan itu di kita. Jangan-jangan hari ini kita sibuk menganggap Islam ada di masjid, tetapi ternyata saudara kita hari ini banyak yang miskin. Bahkan alhamdulillah minta di laporan terakhir Pak, dana pinjaman online dan judi online di Indonesia ini nomor 1 terbesar di dunia. Putaran uangnya bukan pakai lagi miliaran, tapi mega triliun. Nah itu kita kan di mana Ustadz yang teriak-teriak kita sodako? Kadang-kadang Ustadznya sendiri yang teriak-teriak sodako, giliran dia diajakin sodako SSHBGT. Oknum Ustadz. Kalau Ustadz di kota Bekasi sih insya Allah soleh semua. Kadang-kadang lucu Pak, ada penceramah ngajakin hidup sederhana, kita harus ikut contoh Nabi, tapi yang ceramah gelangnya penuh. Coba kita harus hidup sederhana. Hidup sederhana, gelangnya bunyi kerinci-kerinci. Padahal konsep Islam yang diajarkan Rasulullah SAW bukan hanya terlihat kesolehan pribadi saat di masjid. Sholat berjamaah penting, duduk di majelis ilmu penting, tapi membantu orang lain juga penting.
Ada surah yang sering kita baca, favorit betul itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul wa la yahuddu 'ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal. Ini ayat kritikal buat kita. Apakah ada dalam sirah nabawiyah tertulis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ada orang miskin datang ke rumahnya, beliau bilang mohon maaf saya lagi ada duduk di majlis taklim? Tidak pernah ada. Apa pernah tertulis dalam sirah nabawiyah kalau Nabi gak perhatikan sosial? Tidak pernah ada. Agama kita mengajarkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang menolak anak yatim, menghardik anak yatim, nggak peduli sama orang miskin. Hari ini lihat data Pak, Ustadz sering ngajarin riba haram, dosa riba sama dengan orang yang berzina bahkan dengan ibunya sendiri. Dari dulu masyarakat tahu, tapi ketika dia perlu uang minjem sama orang kaya, susahnya minta ampun. Yang paling gampang kan modal HP, 5 menit cair. Urusan bayarnya rumah jadi jaminan. Saya pernah protes Pak, belum lama ada kasus jamaah masjid, tetangga masjid bunuh diri gara-gara pinjaman online. Kenapa sampai ada pinjaman online? Suaminya terlibat judi online. Istrinya udah pernah minjem uang ke masjid, jawaban DKM-nya nanti dirapat dulu oleh pengurus. Udah seminggu ditanyain lagi, Pak Haji gimana? Waduh, belum rapatnya belum mulai, nunggu seminggu lagi. Debit kolektornya tiap hari datang, dipermalukan, padahal tetangga masjid. Ini problem kita hari ini. Maka momentum Rabiul Awal, bagaimana kita bukan hanya sekedar mencintai Rasulullah. Kalau kita mencintai Rasulullah, jelas jaminannya anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang engkau cintai kelak di surga. Tapi pertanyaan besarnya, bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Ada sebuah hadis yang disampaikan Rasulullah, Bapak Ibu. Kata Nabi, idza nahaitukum bisyai'in fajtanibu wa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ini sayangnya Nabi sama kita. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Kata Nabi, kalau aku larang sesuatu tinggalkan. Kalau larangan Nabi jelas tinggalkan. Tapi idza amartukum, kalau aku perintahkan kamu sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan semampu kamu. Maka mengaktualisasikan nilai-nilai sunnah. Kalaupun kita nggak bisa bantu 100%, minimal kita bisa bantu semampu kita. Kalaupun kita nggak bisa menyelesaikan masalah sosial seluruhnya, tapi jangan tinggalkan semuanya. Insya Allah kalau kita mengaktualisasikan ketauladanan Nabi, bukan hanya persoalan ibadah, tetapi juga ibadah sosial Nabi Muhammad SAW, insya Allah negeri kita tidak akan pernah ada ketimpangan yang mengakibatkan anarkisme. Ini kan makanya banyak orang yang bersikap anarkis gara-gara ketimpangan sosial yang terlalu tinggi. Anggota dewan gajinya per hari 3 juta,
Ada ustaz yang khotib di Masjid Darul Falah, hadiahnya 3 juta ada. Ada nggak Pak? Kalau ustaz selalu kata menteri, jadi ustaz, jadi guru mah ikhlas. Kalau pengen kaya jadi pedagang, akhirnya orang nggak mau jadi guru, nggak mau jadi ustaz. Bahkan ada orang tua yang kalau anak gadisnya dilamar ustaz, kira-kira diterima apa ditolak? Ngaku-ngaku. Pas ditanya, kamu betul mencintai anak saya? Ya Bu. Kerjaan kamu apa? Saya dosen Bu. Dosen di mana? Di TPA Darul Falah. Kira-kira ibu-ibu diterima apa? Ya Allah, langsung apa? Anak saya mau nikah sama ustaz yang kemana-mana pakai sarung. Ya. Ditolak, gak bakal bisa. Mohon maaf, kamu bukan level anak saya. Ketimpangan sosial yang luar biasa Pak. Jadi kita gak bisa juga menyalahkan 100% orang-orang yang bersikap anarkis. Sampai-sampai rumah Syahrini dijebol Pak. Oh pakai O, bukan pakai I. Itu rumah si Syahrini. Pokoknya sengaja disamarkan. Ternyata bapak-bapak udah tahu semua ya. Dari sisi sosial kita harus pahami ada apa dengan mereka. Kenapa cepat sekali tersulut? Karena ada ketimpangan yang sesungguhnya sangat jauh. Sementara kita cari uang jangankan sampai 3 juta per hari Pak, 100.000 saja Masya Allah. Ini kan sulitnya luar biasa. Belum lagi ada orang cuma gara-gara kembalian ojek online tertulis 37.000, dikasih uang 40.000, nggak dikembaliin 3.000-nya, dilaporkan. Kemana rasa empati kita? Itu yang suka ojek online. Belum lagi pembelian COD. Yang sering beli COD siapa Pak? Bukan kata saya tuh, kata suaminya. Ibu-ibu katanya dikit-dikit COD, suaminya nggak ada COD dulu. Kita kasih 3.000 rupiah saja Pak, termasuk sodako, kasih bintang 4, itu kan sodako. Masa kita pesen Gojek, pesen Grab, cuma dikasih bintang 1, akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Ini kan bagian dari ketimpangan sosial. Maka insya Allah kalau kita jalankan apa yang diajarkan guru-guru kita melalui jelas sumber hukum Al-Quran dan As-Sunnah dan kaulnya para ulama-ulama kita, insya Allah negeri kita sebagaimana doa anak Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri kami ini negeri yang senantiasa aman, negeri yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Saba, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil makmur sentosa di bawah naungan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai sunnahnya imam tadi memeringankan bacaannya, maka ceramah saya pun sama, fal yukhaffif, maka ringankanlah. Apalagi kodenya udah banyak, yang duduk bersila udah 3 kali ganti posisi. Ada yang udah megangin HP aja, jemput aku ya Pak. Ada juga yang udah bisik-bisik, ya Allah dari maghrib gue di masjid ini. Maka saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada yang dibawa pulang bahwa kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak cukup hanya lisan belaka, tapi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan di dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan, terlebih khusus kepada para asatidzah, para kiai. Jika ada ucapan saya yang kurang pantas, mohon diberikan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.